Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah jam lagi di jam 9 malam di Bekasi di malam hari ini. Masih bersama saya Anwar di Tajud 5 menit. Kita akan coba bahas ke catatan berikutnya masih di bulan Syawal di 1442 Hijriah atau di tahun 2021 bulan Mei. Seperti biasa kita akan coba mulai coba catatan dengan sebuah kontemplasi. Seperti saat ini kita 9 menit menuju sesi coaching. Saya alhamdulillah memiliki seorang yang sangat baik, coach yang sangat baik untuk sesi coaching, berasal dari daerah Bintaro. Jadi kita mulai dari sekitar tahun 2021. Dulu saya curhat masalah sulit membangun komunikasi, lalu saya diingatkan bahwa saya bukan seorang introvert, dan alhamdulillahnya hari itu pikiran itu pun pergi. Sekarang saya nggak punya pikiran seperti itu lagi. Saya lebih positif memandang diri saya. Jadi kadang kita itu perlu memiliki asumsi yang positif terhadap diri kita gitu. Kalau misalnya kita memiliki asumsi yang kurang baik, eh, sangat baik kalau misalnya kita coba mengkonfirmasi, benarkah itu benar-benar judgement yang baik pada kita kan? Jangan-jangan itu hanya super ego yang bilang tentang diri kita. Tadinya pagi hari ini kita ingin bicara soal tim, tentang pentingnya kerjasama. Saya ingin memiliki sebuah tim eh, yang bisa saling peduli, saling untuk maju bersama ke arah yang dituju. Tapi memandang arah yang dituju pun rasanya masih belum terasa begitu jelas. Tapi hari itu saya ingin diskusi soal kebiasaan yang dimana saya sering kesiangan, baik untuk sholat subuh, kerja, sholat, yang lainnya. Meski saya tidak ada hubungannya, qadarullah, tapi akhirnya kita tetap fokus pada masalah komunikasi. Hari ini emosi saya kurang baik begitu. Padahal sudah 2 hari sejak mudik dan sudah kerja di rumah lagi. Entah, padahal udah mulai hafalan lagi pagi ini, udah bangun subuh. Mungkin hanya karena belum mandi saja. Mandilah. Anak-anak waktu itu sedang demam. Najmi ini sering demam, jadi kalau misalnya flu itu paru-parunya sering kambuh. Dia itu punya radang paru-paru, punya pneumonia, dan ada alerginya juga. Jadi kalau udah kena flu gitu Najmi ini, efeknya berbeda dengan yang lain. Najmi masih marah-marah pagi ini, dan Uma setelah mencapai LA. LA itu kalau misalnya kita bisa bangun subuh dan bangun tahajud dan bisa sholat bareng di sana. Uma istirahat pagi ini, sudah jam 9 jam berlalu di 3 Juni. Kadang dihibur dengan Krisye atau lagu-lagu pelangi cinta. Ini lagu favorit waktu itu dari Diskoria. Dan kita baca status VA meski entah untuk apa. Kita selesaikan catatan keuangan dan sudah diskusi tentang saham dan udah coba ikut forex. Mungkin cobalah pelan-pelan tahlah langkah menuju forex ini sedikit mengalihkan perhatian di pekan ini. Lihatlah nanti Selasa, malah fokus ke investasi terus. Belum juga nulis buku, belum edit video. Ini yang perlu saya perbaiki sih. Jadi kadang fokus ke usaha, kadang fokus ke konten, kadang fokus ke saham, investasi gitu. Kadang fokus ke lagu, kadang fokus ke tulisan. Padahal waktu begitu terbatas. Baiknya mungkin saya lebih fokus ke salah satunya aja. Ini mungkin bisa jadi inspirasi juga buat yang lain. Sebaiknya eh, fokus ke salah satu aja yang benar-benar baik. Wah, udah tanda seru nih. Sepertinya bakal mati di tengah jalan ini video. Ya, 11 awal di Bekasi masih panas dan masih berjuang untuk beradaptasi kembali. Novi nikah hari itu untuk kedua kalinya. Kaget juga. Saya nggak tahu. Ya, sekaligus rasa bahagia juga melihat saudara saya ini bisa kembali berbahagia di pernikahannya yang kedua. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Mama yang ke sana, saya cuma pesankan gokar untuk pulang. Ada beberapa kisah yang hanya mengizinkan kita lewat begitu saja. Jadi, ya ada beberapa kisah yang eh, bisa kita ceritakan, tapi beberapa kisah yang ya cukuplah kita ingat saja. Ditambah nggak ada foto juga, jadi hari itu saya lupa ada apa. Kita sepedahan bareng Najmi ke rumah Jati Bening lagi, lalu masuk ke sentra kota. Lumayan jauh ya. Lalu pulang menikmati boba dan tutut.
Malam hari paling main game lagi, ngopi lagi, bercanda sama anak-anak, main lagi. Begitulah masa muda di 20-an, lagi anak-anaknya lagi seru-serunya. Jadi Najmi kita lagi suka banget makan tutut. Hari Seninnya kita coba ngantor lagi setelah weekend dan semua orang menatap, kita salaman, kita maaf-maafan, lalu kita ke packing area saat datang di jam 8. Pak Bay cuti hari ini, jadi kita siap di area packing. Ada beberapa panel yang harus di packing. Kita tak banyak bicara, masih terkondisi dengan segudang PR dan soal core kita meeting soal productivity dan hari berlalu cepat. Makan siang gak bisa ke kantin. Sekarang kupon lagi dicek nama, jadilah kita pesan kebab besar dengan diskon 25.000. Sore hingga malam masih berlalu seperti biasa. Ada tahu anak-anak yang kian tumbuh dengan pelukan erat dan jari dan Najmi yang kian kuat emosinya. Udah setahun juga ya, hampir 2 tahun meski dengan baik tetap menjadi ayah sekaligus teman yang baik bagi mereka. Hari Selasa besoknya kita kerja tapi gak ngantor, di rumah aja, tanggal 25 Mei. Tapi packing masih ke monitor. Saya minta tolong Farina untuk print packing list. Dan kita gak kemana-mana, Bekasi masih nyaman sampai hari ini. Hari berlalu bermain sepeda lagi dengan anak-anak, memeluk mereka, mengantar ke toilet, jajan bareng, nonton boboiboy bareng, melewati masa awal keluarga bareng, nabung bareng. Ini hari gajian anyway. Tidak ada perayaan apa-apa, hanya menikmati hari bersama. Anak-anak dengan rutinitasnya, naik sholat subuh, hafalan, setoran, kita hafalan, mandi, nonton, ke warung rame-rame, main kartu, main sepeda, nonton TV di siang hari, main di pabrik kerupuk, buat berjamaah, lalu nonton TV, malam hari sampai sekali ngaji bersama umat. Itulah hari kita. Udah 2 tahun hari begini terus. Tapi ya inilah yang bisa dilalui. Kita harap pasti ada keajaiban seperti tadi Mama tiba-tiba bilang bahwa ada seorang juragan baru di kampung gitu yang punya bisnis bunga. Tahu nih kita punya bisnis kapan. Ya mudah-mudahan lah kita coba kalau ada kesempatan baru. Hari Rabu libur, jadi setelah dapat WA soal pendaftaran SD Sukabumi sudah dibuka, saya coba cari kontrakan. Udah 2 rumah, tapi belum cocok. Waktu itu kita mulai nyari rumah ke Cilengsi kita-kitanya. Karena merasa bahwa ya corona ini bikin gaya kerja berubah. Coba cari rumah, kita sampai ke Cilengsi, ada kesulitan akses, ada yang satunya tetangganya kurang pas. Padahal rumahnya besar dan harganya masih terjangkau. Jadi kita isi horos saja. Pulang sore lalu istirahat dan malam berlalu seperti biasa. Diskusi dengan suami MU tapi masih belum dapat yang pas. Diskusi dengan Maya dari Cibinong juga belum dapat. Kita coba cari rumah di Cibinong waktu itu. Sore hari kita istirahat di rumah. Kita merasa lelah setelah berkeliling dari Keranggan dan pulang via Villa Nusa Indah. Jadi dari Cilengsi kita ke via Keranggan ke Villa Nusa Indah. Ya malam hari biasa kita main game, ngaji, tidur, dan menikmati hidup. Ngaji dong. Oke, itu dulu karena sepertinya ini baterainya udah merah. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.